Gadis itu terkejut saat menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bukan hanya bisa memprediksi setiap kata yang akan diucapkan gadis licik, tetapi juga mampu mengubahnya sebelum benar-benar terucap. Saat ia melihat bahwa gadis licik akan meminta maaf kepada seorang Taifan, ia langsung mengubah kata-kata itu menjadi kalimat penghinaan. Detik berikutnya, semuanya terjadi persis seperti yang ia lihat. Tanpa sadar, gadis licik justru melontarkan hinaan. Seluruh ruangan langsung terdiam. Dan sejak saat itu, nasibnya benar-benar hancur. Semua ini bermula beberapa saat sebelumnya. Gadis licik berusaha mengalahkan Emilia di acara lelang. Ia sengaja menghabiskan uang dalam jumlah besar, hingga total mencapai 90 juta, hanya untuk menarik perhatian. Namun saat pembayaran dilakukan, kartu tersebut justru ditolak karena saldo tidak mencukupi. Ia sangat terkejut. Baru saja ia meminta ibunya mengirim 40 juta, sehingga total uangnya seharusnya lebih dari 90 juta. Mustahil jika saldonya kosong. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Banyak yang mengira ia sengaja menawar secara tidak wajar hanya demi pamer. Mereka menduga ia ingin menarik perhatian orang kaya agar bisa masuk ke keluarga terpandang. Dipenuhi rasa malu, gadis licik langsung marah. Ia memarahi staf di tempat, menuduh mesin pembayaran mereka rusak, dan menyalahkan mereka atas rasa malunya. Ia bahkan mencoba membatalkan semuanya dan pergi begitu saja. Namun staf segera menghentikannya. Mereka menegaskan bahwa mesin pembayaran berfungsi dengan baik dan sebelumnya sudah menjelaskan aturan. Semua penawaran yang menang wajib dibayar penuh. Jika menolak, akan ada konsekuensi serius. Bahkan, ia dan teman-temannya tidak akan diizinkan pergi sebelum masalah selesai. Gadis licik dan teman-temannya mulai panik. Mereka menyarankan agar ia menelepon ibunya untuk memastikan transfer. Dengan terpaksa, ia menelepon dan mendapat jawaban bahwa uang sudah berhasil dikirim. Kerumunan mengira hanya terjadi keterlambatan. Namun untuk memastikan, gadis licik meminta ibunya mengirim lagi 40 juta. Tak lama kemudian, pesan datang bahwa transfer kedua juga sudah berhasil. Dengan gugup, ia memeriksa rekeningnya. Seketika wajahnya pucat. Saldo yang terlihat adalah 0. Bahkan 50 juta miliknya sebelumnya juga lenyap tanpa jejak. Tanpa ia sadari, setelah terlahir kembali, Emilia telah mendapatkan sistem misterius yang mampu mencuri uang dari target yang terhubung. Semua uang di rekening gadis licik diam-diam telah dipindahkan. Gadis licik sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Ia mengira kartu banknya bermasalah. Ia segera menelepon sekretarisnya dan memerintahkan agar uang dipindahkan ke kartu lain. Meski sekretarisnya ragu dan ingin meminta izin terlebih dahulu, ia dipaksa untuk segera melakukannya. Namun, kemanapun uang itu dipindahkan, hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun dana yang berhasil ia terima. Ia semakin panik dan terus meminta transfer berulang kali. Sementara itu, Emilia menerima notifikasi dari sistem. Total uang yang berhasil ia ambil telah mencapai 500 juta. Ia juga membuka kemampuan baru, yaitu mencuri kata dari ucapan target di masa depan. Sistem langsung memprediksi ucapan berikutnya dari gadis licik. Ia akan marah dan menuduh pihak lelang melakukan penipuan, karena saldo terus dianggap tidak mencukupi.